Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, masuk kepada ayat yang 93, halaman 330. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un faman ya'mal minas salihat wa huwa mu'min fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza futihat ya'juju wa ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Sampai di situ. Ayat 93. Wa taqatta'u, terpecah belah. Taqatta'u, terpecah belah atau mereka berpecah belah. Amrahum, dalam urusan mereka. Bainahum, sesama mereka. Baina, sesama atau di antara mereka. Kullun, masing-masing, tiap-tiap daripada golongan itu, ilaina rajiun, ilaina kepada kami, rajiun, mereka akan kembali. Faman ya'mal, maka barang siapa yang ya'mal, mengerjakan, melakukan, minas salihat, daripada salihat yang baik-baik, wa huwa mu'min, sedangkan dia mukmin, fala kufrana li sa'ihi, maka tidaklah kufran, dihapuskan, dibatalkan atau diingkari, disia-siakan, li sa'ihi, usahanya itu. Wa inna lahu katibun, dan sesungguhnya kami, lahu, bagi apa yang diusahakannya itu, katibun, kami menulis. Katib, mencatat, menulis. Wa haramun, dan haramun, ala qaryatin, haram, tidak, dilarang, dihambat, ala qaryatin, atas suatu qaryah, suatu negeri, ahlaknaha, yang telah kami binasakan dianya, annahum, bahwasanya mereka, la yarji'un, tidak kembali mereka, hatta, hingga, idza futihat, apabila telah dibuka lobang atau tembok Ya'juj wa Ma'juj, wahum min kulli hadab,
sedang mereka min kulli, daripada segala setiap hadap dataran tinggi, yansilun, mereka datang dengan segera, dengan cepat. Sampai di situ dulu. Kita coba memahami satu persatu. Dalam ayat 92 dinyatakan bahwa semua rasul, semua nabi semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya ciknya. Karena yang mengutus satu, tentu yang mereka bawa juga satu, agama Islam. Islam agama yang dianut semenjak Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, semuanya Islam. Maka bernamalah ummatukum ummatu wahidah. Agama yang dianut oleh manusia, oleh umatku adalah satu umat kita, satu agama. Sedangkan yang disembah satu, wa ana rabbukum, saya adalah Tuhanmu, maka sembahlah olehmu aku. Lalu di ayat 93, taqatta'u berpecah belah, terbagi-bagi, berkelompok-kelompok. Umat itu, umat yang satu, agama yang satu, masing-masing mereka terpecah-pecah, terbagi-bagi, bergolong-golongan dalam urusan mereka sesama mereka. Maka terjadilah kelompok-kelompok, firqah-firqah, golongan-golongan. Maka terkenalah golongan-golongan itu, misalnya Syiah, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan seterusnya. Bahkan umat Nabi Muhammad sendiri pun mereka membuat kelompok-kelompok, masing-masing menyatakan diri mereka, kelompok mereka, golongan mereka yang paling benar. Kalau kini yang paling ahlu sunnah wal jamaah, atau yang paling sunnah, yang paling suci, yang paling lurus, yang paling benar. Dan masing-masing kelompok menganggap kelompok lain salah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok, apa yang mereka pahami, mereka berbangga, bersenang hati, dia menganggap itu yang paling baik, yang lain tidak benar. Sampai terbagilah umat Islam itu menjadi lebih 70 golongan. Setiapnya mengaku benar. Nampak kau lah fitrah namanya, saksi suat. Nanti di akhirat Allah memutuskan. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum fima kanu fi yakhtalifun. Nanti Tuhanmu di hari kiamat akan memutuskan dan menentukan, menetapkan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang patut diterima, siapa yang tolak, siapa yang pantas masuk surga, siapa yang masuk neraka. Itulah namanya hari keputusan, yaumul fasli, hari keputusan. Kini di dunia ko bau sawo salah gitu. Masing-masing kita dikasih akal fikiran yang bisa menapis dan menyaring. Kemudian teruslah menambah ilmu, belajar dan belajar, berpegang kepada warisan yang ditinggalkan Nabi, tapi dengan guru. Sebab orang kalau nak berguru, belajar sendiri, besar kemungkinannya setan gurunya. Walaupun tak semua. Orang yang otodidak, tidak belajar dengan guru, belajar sendirian, mencari-cari, besar sekali kemungkinan setan jadi gurunya. Artinya setan nanti akan menyesatkan, akan menyimpangkan. Karena tidak ada pembimbing.
Tidak ada yang menunjuk mengajari, tidak ada yang menyalahkannya betul seorang saya. Maka mau tak mau harus berilmu. Al-ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar dengan guru, belajar dengan guru. Tapi hati-hati dalam berguru. Sebab kalau tidak hati-hati dalam guru, kita nanti bisa lo penatik. Di samping penatik, nanti kita menganggap guru awak salonan nambah tua, lain nambah tua. Jadi hati-hati, pokoknya hati-hati. Maka kembali kita kasih ko taqatta'u amrahum. Kita baca dalam tafsiran ikhtalafu fid dini wa asbahu fihi syi'an. Dalam agama yang satu tah mereka berselisih. Mula-mula selisihnya. Beda pandang, beda paham, beda sisi dan sudut pandang. Karena kecil orang wak kepalon sama-sama bulu, pandapek lain-lain. Tapi ini lama-lama meruncing pecah. Dan itu tidak bisa dihindari. Karena lah begitu. Terjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan dan seterusnya. Masing-masing orang cenderung dengan kelompoknya masing-masing. Tu taqatta'u amrahum bainahum. Kita lanjutkan. Kullun tiap-tiap masing-masing kelompok, masing-masing mereka, masing-masing golongan yang telah terbagi-bagi, masing-masing tiap-tiap mereka kembali juga kepada Allah. Datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Agama yang Allah turunkan satu, Rasul-Rasul menyeru kepada menyembah Allah. Lalu terpecah-pecah masing-masing, ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Kalau bahasanya Allah akan menyelesaikan nanti. Di hari berkumpul, di hari berhisab, Allah akan menyelesaikan, akan memutuskan. Yang jale siapapun yang tidak beriman itulah jale kelompoknya, kafir namanya. Kalau itu tidak perlu dijalihan mana. Siapa yang tidak bersyahadat, kafir dia. Siapa yang tidak menyembah Allah, musyrik dia. Siapa yang menyembah patung-patung berhala, wazani namanya. Wazani. Siapa yang keluar daripada Islam, murtad namanya. Siapa yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan, munafik. Siapa yang keluar daripada ketaatan, fasik. Para pedosa besar, mujrim. Lado kelompok. Nanti ketika dihisab, hisab itu kan setiap orang nanti akan diseru untuk berkumpul di satu tempat namanya mahsyar. Itu jadi kan mahsyar. Dimulainya hisab itu setelah Nabi Muhammad yang minta kepada Allah. Karena kesengsaraan, kedahsyatan, penderitaan di hari berkumpul itu luar biasa. Kondisi bertelanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak punya apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Karena kita datang terlahir ke dunia tidak membawa apa-apa, pulang pun mati tidak membawa apa-apa, hidup kembali juga tidak punya apa-apa. Namanya buhmun, dalam keadaan tidak punya dan tidak memiliki apa-apa. Menyengsarakan.
Dia nanti setelah itu Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar dimulai dan disegerakan hisab. Dikabulkan Allah, mulailah hisab. Ketika itu disidang, diadili, diminta sama golongan kiri. Yang ketiga, as-sabiqun as-sabiqun atau al-muqarrabun, golongan terdahulu, kelompok istimewa, al-muqarrabun, kelompok yang didekatkan kepada Allah. Tiga kelompok diriwayatkan, wallahu alam, dikatakan golongan kanan, nanti dikelompokkan di arah kanan. Dikatakan golongan kiri, dikelompokkan kiri. Golongan tengah, as-sabiqun as-sabiqun al-muqarrabun, terdepan langsung di muka. Bahas situasinya, ikunan wallahu a'lam. Tentu tidak bisa kita khayalkan. Lalu kapan kita mulai berbaju? Entahlah. Para ulama berbeda pendapat. Kapan kita dikasih pakaian, kasih baju, tidak tahu. Tapi ada saat nanti kita bertelanjang semua. Kabarnya diriwayatkan bertelanjang itu dimulai semenjak berbangkit. Lalu kita tidak baju. Lahir kan tidak baju. Cuma orang tidak ada memperhatikan orang lain. Ini sibuk dengan memikirkan diri masing-masing. Kira begitu. Nah, masing-masing mereka ayatnya kan kullun ilaina, kepada kami rajiun. Maka ketika itu mana mama? Pulang mama. Ibu mana? Ya ibu mana? Lah. Coba ya lah nak mama, Pak. Famay ya'mal, ketika itu maka barang siapa yang ya'mal, beramal, melakukan, mengerjakan, memperbuat. Nah, kita balik ayat 90. Siapa yang beramal, ya'mal, mengerjakan, melakukan, memperbuat salihat. Salihah itu asal kata kan saleh. Salihat, amalan-amalan saleh, amalan-amalan baik. Syarat amalan saleh itu adalah benar, tidak menyimpang daripada petunjuk Rasul, daripada tuntunan Al-Quran. Amal saleh itu syaratnya, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, amalan itu harus mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal dibagi dua. Pertama, amal ibadah yang telah jelas-jelas tuntunannya, namanya ibadah khassah atau ibadah mahdhah. Ibadah khassah, ibadah murni ibadah. Berarti kita tidak boleh ikut campur. Ada tuntunannya, ada arahannya, ada petunjuknya. Caranya, tampilnya, waktunya, lafaznya, tampil, waktu, bilangannya. Itu tidak bisa masuk. So, ibadah nomor itu kan rasus ta'abbud, menunduk saja. Salat subuh, waktunya subuh, jumlahnya 2 rakaat. Itu kan? Ibadah mahdhah itu ibadah saja, khusus ibadah saja, tidak bisa kita ikut campur. Itu sifatnya sami'na, menerima. Ada nanti ibadah yang sifatnya bukan ibadah madah, ghairu mahdhah, ibadah ammah. Saja yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ko, bisa jadi ibadah, bisa jadi adah. Makan, minum, menyesah,
mencuci, menyapu, ke dapur, ke WC, berkerajo, ke rumah, ke parak, ke sawah, menjahit, semuanya tuh keduniawian. Bisa menjadi kebiasaan, ada. Bisa menjadi ibadah. Tergantung kita nilai. Kalau kita jadi ibadah, jadi ibadah. Tergantung niat. Kalau kita lagi berniat untuk mencari ridha Allah, berkerajo cekut itu, dan kemudian kerajo cekut lain tidak bertentangan dengan agamu, lain tidak meninggalkan yang wajib-wajib, kemudian lain tidak menzalimi orang, menipu orang, mengicuh orang, itu jadi ibadahnya. Bukalah dengan bismillah. Kalau ke sawah jadi ibadah, tapi bisa jadi ke sawah juga adah saja. Nan adah apa? Kebiasaan. Mandi bisa jadi ibadah, bisa jadi adah. Adah itu kan bahasa Arab. Adah kembali mengerjakan perbuatan yang sama. Di lacok mengerjakan itu namanya adah. Di Urawa nama adai. Adai. Adat namanya. Jadi mandi bisa jadi adah, bisa mandi cek lu. Tapi kalau orang mandi sesuai dengan tuntunannya, bismillah. Kemudian beruduknya dulu. Terbayang nih kau mandi sunnah lah jadi ibadah. Ibadah kan? Makannya, coba bismillah. Makan dengan adab-adabnya. Makan dengan adab-adab, dengan tuntunannya. Dan nyolah tahu dalam mengerti mangko adab makan dalam agama lah jadi ibadah. Pari kenyang, paloh depek. Nyapu rumah, bismillah, aku kan kewajiban kita, bagamu. Selaku istri, jadi ibadahnya. Bersih-bersih Allah suka dan bersih. Pokoknya tergantung awaknya. Jadi masalah keduniawian bisa melapih hawa saja, bisa menilai ibadah. Bisa tertangkap. Jadi bagaimana supaya kebiasaan harian berubah menjadi ibadah? Awalilah dengan bismillah dulu. Lakukanlah pekerjaan itu dengan ikhlas. Jangan sampai nang kita kerajaan itu meninggalkan kewajiban. Dan jangan bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat. Dan tidak ada unsur-unsur kezaliman kepada orang lain. Nah, jadi ibadah. Kalau begitu banyak kerajaan hari-harian kita yang bisa jadi ibadah, bisa tidak jadi ibadah. Yang paling banyak tidak jadi ibadah. Menyapu munculnya mencelepi aja. Nyapu. Ke dapur aja, ke sawah aja kami laki-laki. Tapi mengurutu, menye segala macam. Nah, kini wa may ya'mal maka barang siapa saja yang Ya'mal kan beramal, melakukan amal, memperbuat yang salihat yang baik-baik, yang elok-elok. Itu salihat. Wa huwa mu'min, sementara dia beriman. Wa huwa mu'min, dia beriman. Kenapa? Walaupun saleh, walaupun baik, rancak, elok, bagus, tapi tidak beriman, tidak ada nilainya. Nanti menjadi haba'am mantura, debu yang berterbangan. Iman itu syarat mutlak untuk diterimanya sebuah kebaikan. Berapa banyak amalan orang yang kafir lah, amalan orang yang non-muslim, karya-karya mereka, perbuatan-perbuatan mereka, banyak kan? Dan baik-baik rancak. Bahkan kita menikmati. Kan kita menikmatinya. Malah ikon yang kita pakai kok.
Kan dak Pak Ustaz ke mbek no. Ndak kan dak nyi imam ke mbek no. Ndak. Ke tabuhan bawa ka. My bottle, my color. Itu tulisannya. Kita pakai, tapi nah, karena pembuatnya kalau tidak beriman, tidak pernah bersyahadat, apapun yang lahir, apapun yang lahir, yang tercipta dari para karya-karya orang tidak beriman, manfaatnya, pedahnya sebatas duniawi. Kenapa? Karena mereka memang tidak percaya adanya akhirat. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak yakin adanya balasan atas kebaikannya. Tentu saja bekerja atas nama dunia. Ya habis di dunia lah ganjarannya. Keuntungan berlipat ganda, dapat nama baik, pangkat, jabatan, status, kedudukan, dan seterusnya. Itulah balasannya dunia. Viralnya. Tapi setelah mati, tidak ada. Kenapa tidak ada? Inyo membuat itu, inyo mengarjakan itu, inyo melakukan itu, bukan imannya yang nyuruh. Bisa jadi kebiasaan. Atau lingkungan. Atau demi ini. Lantaran untuk kerana itu. Selamati habis. Maka balasan mereka di dunia kau. Kalau kaji siswa, kaji awak siswa, itulah kesehatan yang mereka peroleh, kenyamanan hidup, kesuksesan, keberhasilan. Mereka peroleh balasannya di dunia. Setelah mati mereka tidak berhak menimpa balasan. Kenapa? Karena motivasi mereka melakukan itu dulu bukan untuk masa depan setelah kematian, tapi masa depan setelah tua. Itu pentingnya wahwa mukmin. Sementara dia beriman. Jawabannya dalam surah Al-Furqan nanti. Tidak usah kita buka. Wa qadimna ila ma amilu min amalim fajalnahu haba'an manthura. Atau dalam surah Kahfi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak akan ditimbang amalannya. Dan dijadikan debu yang terbangan. Enceko awali dengan bismillah lu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Karena jauh cekul rancak. Elok, baik. Nah nadat kita kan yang 3 perkara. Makan. Alai sudah makan. Buang iya. Lalu. Nah, contoh. Ke WC. Bacalah doa ke WC. Bismillah, Allahumma. Alai. Nak tekan amil ya. Awak dia nak ke WC, tekan doa. Bismillah. Coba sini nak tekan. Dah, mandilah sesuai dengan tuntunan. Kan ada adab-adab mandi, adab-adab berwudu, adab bersiwak, adab berbaju, adab bercermin, adab berpakaian, adab memakai sandal, adab mengambil bulu di badan. Lah ada semua. Kata Jose, awali dengan bismillah, lakukan dengan ikhlas. Sudah jadi ibadah. Kalau enggak, yo. Abi ampok pulang aban saya. Pulang pokok aja. Abi ampok pulang aban. Enggak mau apa-apa. Maka banyaklah perbuatan kita yang sia-sia. Ngamai duri di jalan itu kan jadi ibadah. Bisa enggak? Kami itu kan anta bayang doa. Kok tatusuk orang gua. Anak-anak yang kalalu gua. Buang saya. Bisa enggak jadi ibadah? Ada jadi ibadah? Ya mengurupek. Ay mana kelera orang. Campak di jalan. Habisnya lah. Tergantung awak. Itu sampai syarat tadi. Lakukan yang ikhlas. Tidak bertentangan dengan syariat. Tidak sampai meninggalkan kewajiban. Tidak ada unsur penzaliman kepada orang lain. Dan bukalah dengan bismillah. Kullu amrin
Dibalin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar. Setiap urusan kalau tidak diawali dengan bismillah, buntung. Buntung. Kira-kira begitu. Lah. Tuh. Nah, mau ada bismillah tu baca kau bampuk surat tu dah laku dia tu. Dah, mak. Mengawali bismillah itu kalau menandakan iko kerajo karena Allah. Ya. Tidak perlu ditaranglah ke Allah. No. Bismillah. Itu tidak perlu kita rinci. Kamu memakai baju kok ya Allah. Mau mulu sikit abuak dulu. Itu tergantung awaknya lah. Tergantung awaknya lah. Tergantung ada yang dapat nilai 100. Ada yang dapat 90. Ada yang dapat D. Makin langkau adabnya. Itu makin tinggi nilainya. Itu tergantung awak. Saudara kami, itu rancak, itu cantik, itu mudah loh. Makin tinggi rancak. Abu, itu pentingnya mempelajari adab. Kalau lalu bisa jadi lalu adah, bisa jadi lalu ibadah. Tergantung awaknya. Nanti muka salihat banyak amal saleh. Wa may ya'mal. Labu. Sampai di mana cukup wa huwa mu'min. Wa itu kan hal. Sedangkan dia, sementara dia adalah orang dia beriman. Itu syarat mutlak. Saja kebaikan ada satu iman. Dan iman itu membuahkan kepada amal. Sehingga sering diserangkaikan alladzina amanu wa amilus shalihat. Fala kufrana li sa'ihi. Kufran itu asal katanya kan menutup. Ditutup. Kafara menutup. Orang kafir yang mau kafir dia menutup hatinya untuk beriman. Orang yang tidak mensyukuri nikmat, mandu-andu nikmat, cekir balapi, namanya kufur nikmat. Mandu-andu nikmat Allah. Kufur. Jadi kufaran menutup. Kalau gitu, fala kufrana lisa'ihi, maka tidaklah akan disia-siakan. Sebab perbuatan kalau ditutup berarti tidak ada nilainya kan? Tidak ada nampak hasilnya. Berarti barangku percuma sia-sia. Atau diingkari. Maka jadilah maknanya fala kufrana, maka tidak akan disia-siakan. Tidak akan ditutup. Begitu saja. Apanya? Li sa'ihi, bagi usahanya. Sa'i, sa'yu, sa'a. Usaha yang dilakukan bersungguh-sungguh namanya sa'a. Berjalan capek tapi tidak berlari namanya sa'a, yas'a. Orang yang berlari berjalan capek sa'i. Di Safa Marwah namanya sa'i. Sebab dulu Hajar capek jalannya mencari air atau mencari informasi. Sa'i. Jadi orang yang bersegera dan sungguh-sungguh melakukan sesuatu, tidak sekedar-sekedar, namanya sa'a, sa'yu. Jadi kalau begitu, fala kufrana li sa'i, maka tidaklah diingkari, disia-siakan, ditinggalkan atau ditutup saja usahanya. Tidak. Siapapun yang melakukan amalan saleh dan dia beriman, maka tidaklah akan disia-siakan atau ditutup saja, diabaikan saja usahanya. Bagi usahanya, enggak. Bagi Allah
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Nah, tidak akan menyia-nyiakan. Walaupun itu semiskal. Semiskal kan seberat. Seberat darah atau seberat min khardal, seberat biji. Itu kan menyatukan sekecil apapun. Sekecil apapun ataina biha, kami akan datangkan balasannya. Jika baik dilipat gandakan. Jika baik dilipatkan. Karena Allah tidak akan zalim. Anan zalim seketu orang lah panik bebek. Awak buang saya. Nan zalim itu adalah orang bebek salah cik balihnya banyak. Itu zalimnya. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Wala rabbuka wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Jadi jika amal surah An-Nisa ya, buka ya. Quran surah An-Nisa surah keempat menyatakan sekecil apapun amalan atau perbuatan yang kita lakukan, ayat 40 halaman 85. 40 halaman 85 surah An-Nisa, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi. Makna menzalimi, kalau dia perbuatan buruk tidak akan dibalasi melebihi kejahatan, keburukan dan dosanya. Jika dia perbuatan baik, justru dilipat gandakan. Tak ada loh faedahnya Allah tu baik zalim. Dia maha segala-galanya. Unsur balas dendam dia Allah nak ada. Bisu aku nak ada balas dendam. Sian yang kalah cahaya. Kan itu ni camen orang kalah besok kan tak? Ni camen orang kalah besok aku. Lah selama aku lah banyak orang terzalimi. Nu cameh kalah. Cameh ko babaya. Utang bahaya. Nasa utang saya bahaya. Lama-lama nak busuk babawonjo. Apalagi tulang bertungku irun tali. Basumburannya. Allah tak ada faedah di Allah tu baik zalim. Balas dendam tak ada. Allah tu maha kasih, maha sayang. Itu sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi misqal, walaupun seberat zarah. Zarah itu ukuran terkecil. Ukuran terkecil, yang paling kecil zarah. Dalam tafsiran disebutkan seperti zarah itu nampak di sela-sela matahari, dia masuk ke celah. Yang terbang itu zarah. Dulu atau akan belum lubang. Masuk cahaya matahari ke lubang-lubang. Aku nampak yang terbang itu zarah. Ada yang seperti itu memang. Walaupun segitu amalan baiknya tidak akan dizalimi. Atau sekecil itu dosanya tidak akan dilipat gandakan. Karena Allah tidak akan zalim. Intaku hasanatan, jika adalah yang sebesar zarah itu hasanah. Jika takunu adalah apa? Adalah yang semisal seberat zarah itu hasanah, perbuatan baik, yudha'ifha, dia akan melipat gandakannya hasanah itu. Balik hasanah tak? Yudha'ifha, dia akan melipat gandakannya, tu nya hasanah, nya kebaikan. Wa yu'ti,
dia akan mendatangkan langsung min ladunhu, dari sisinya, ajran azima, ganjaran yang sangat besar. Maka untuk itu beramal saleh lah, dan perbanyaklah amal saleh. Lakukan dengan keikhlasan. Bisa kita balik kepada surah Al-Anbiya. Nah, gitu kan? Fala kufrana li sa'ihi, ya. Maka tidak akan dibatalkan, tidak disia-siakan, tidak diabaikan, tidak diingkari sama itu. Li sa'ihi, bagi usahanya itu. Wa inna lahu katibun, dan sesungguhnya kami di situ adalah malaikat-malaikat. Katibun, sesungguhnya kami di situ adalah Allah memerintahkan kepada para malaikat, lalu Allah berkami. Di samping menunjukkan keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah, juga menunjukkan ada yang satu, ada yang terlibat. Bahwa kami Allah untuk menunjukkan keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya. Allah tidak manden. Allah tidak manden. Kalau ada makhluk yang satu yang terlibat, maka Allah libatkan. Bunyinya kami. Yang mencatat amalan manusia terlibat malaikat. Allah masukkan kami jadinya. Jadi kaedahnya, kalaulah berkami-kami, Allah dalam firman-Nya tanda ada yang terlibat, atau untuk menunjukkan keagungannya. Tapi kalau tidak ada yang terlibat, Allah biasanya aku khalaqtu wa ma khalaqtul jinna. Nah, mari kita. Jadi sesungguhnya kami lahu katibun, kami baginya, untuknya orang mukmin, atau untuknya amalan orang mukmin itu, bisa aja tuh. Katibun, sesungguhnya kami baginya orang mukmin, atau bagi amalnya, itu usahanya tadi. Katibun, mencatat, menulis. Tidak ada yang tinggal, tidak ada yang tercicir, tidak ada yang hilang. Setitik anda lupa, sabari tidak hilang. Mantulo bahasa orang wak. Setitik anda lupa, sabari tidak hilang. Jelimet. Katibun, siapa yang diperintahkan Allah menulis? Malaikat yang terkenal dengan Raqib Atid. Kalau begitu, jangan cameh, jangan khawatir. Ada amalan kita yang tersia-siakan. Jangan. Pokoknya berbuat amal lah, berbuat baik lah. Jangan cameh. Jangan cameh. Tidak dulu gunanya di Allah itu mengicu. Tidak ada bonya di Allah mengicu. Bahkan kalau mengicu Allah itu menunjukkan Allah tidak bersuci, tidak sempurna kan. Padahal Allah itu subhanahu wa ta'ala. Yang mau mengicu apa sih? Tidak harus ada manusia kah? Itu mengicu. Yang tidak mau membalih jasa baik kok manusia aja, walaupun tidak semua manusia. Tapi Allah sekecil apapun kerja kita yang baik pasti dicatat dan dibalasi, yudhaif, dia melipat gandakannya, tercatat itu. Itu namanya pandorong kita, panyumangat, pamotivasi untuk terus lebih baik. Tahu tidak tahu orang, dinilai tidak nilai orang, dipenting tidak dipenting orang, biasalah kada orang. Jadi kalau kita bekerja ini penting orang kepanjang, saya mikir. Kalau tidak ada orang, tidak mau beramal. Tidak mau beramal.
Nampak orang baru menakuannya, baru beramalnya. Itu kece lagu Iwan Fals, tikus-tikus kantor namanya. Tikus-tikus kantor. Datang kucing barunya sibuk. Lah, pai kucing. Ini pesta pora. Enggak, orang beriman enggak. Orang beriman dia akan terus kapan di mana dalam keadaan apapun ada peluang, ada kesempatan yang akan berbuat baik. Walaupun sebesar zarah. Karena orang beriman itu sadar bahwa sekecil apapun akan dibalas. Untuk itulah tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan anggap remeh, anggap sepele, anggap enteng perbuatan baik walaupun samiyang. Kalau samiyang lele tu. Samiyang. Iko samiyang nak gua, tu samiyang, tak samiyang sekecil apapun. Aku menumbuhkan, mendorong awak untuk teruslah berbuat kebaikan walaupun tidak ada yang melihat atau tidak ada memonten atau tidak ada yang memuji. Santiang ya. Walaupun tidak ada yang menguji santiang, lakukan salah kebaikan itu. Nanti suatu saat kadang-kadang bisa lupa orang mengucapkan santiang awak kan. Balik kerja usaha. Kan itu jadi nilai. Lancak kita cari santiang Allah lah. Allah mencari santiang lah tu. Jadi belajar untuk mengerjakan kebaikan apapun, kapan dimanapun, dalam keadaan apapun, tahu atau tidak tahu orang, tetap berbuat baik. Itu gunanya beriman wa huwa mu'min. Fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun wa haramun. Haramun, kalau haram ko bahasa halal tak? Haram ko kan lawannya halal. Tapi haram ko tercegah, terhambat, terhalang. Dikatakan haram karena terlarang. Tidak boleh tercegah, terhambat, terlarang. Tidak boleh, haram. Lawannya halal. Kalau ibu-ibu nak cakap Mekah, sinan halal, halal, halal. Satu halal, tiga tak boleh. Boleh, halal tu boleh. Tahallul membolehkan. Ihram tidak membolehkan. Takbiratul ihram, takbir yang dilakukan haram mengerjakan sesuatu. Hendak batal salat. Nah, haramun. Terhambat, terhalang, tidak boleh. Haramun ala qaryatin. Tercegah, terhambat, terhalang atas suatu qarya, suatu penduduk negeri, suatu kaum, yang kaum atau penduduk negeri itu ahlakna, telah kami binasakan. Annahum la yarji'un, bahwasanya mereka kembali ke dunia. Kata-kata la itu la yarji'un itu dipahami ulama untuk penguat, benar-benar tidak akan kembali ke dunia. Apa tu? Kaum yang sudah dibinasakan, mereka betul-betul terhalang, terhambat untuk kembali ke dunia, hidup lagi, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka dan mereka beramal. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, memahami bahwa siapapun penduduk suatu negeri yang telah diporak-porandakan, dihancur binasakan lantaran kekafiran mereka, tidak akan kembali ke dunia untuk beriman sampai di kiamat. Negeri yang sudah dibinasakan, yang sudah dihancurkan, haramun, terhambat, terhalang mereka untuk hidup kembali buat beriman, karena masa beriman sudah habis, tertutup. Maka dipakai kalimat haram, terhalang, terhambat, tidak bisa lagi untuk kembali hidup ke dunia.
yarji'un, kembali hidup ke dunia untuk beriman. Maka meminta kembali pun mereka tidak dikabulkan. Yarji'uni, mohonlah aku dikembalikan hidup lagi untuk beramal saleh. Tidak bisa. Kalla, sekali-kali tidak bisa. Kalau siapa? Dalam tafsir yang paling ringkas, namanya tafsir Jalalain, mengatakan kata qala la yarji'unku maknanya penguat. Tidak terjemahan betul-betul kembali. Artinya terhambat, terhalang, tercegah orang-orang yang sudah dibinasakan bahwa mereka kembali ke dunia. Terhambat, terhalang. Sungguh terhambat, sungguh terhalang, sungguh tidak bisa. Ini kata-kata Allah menjadi sungguh. Kok kaedah kebiasaan kok. Jadi kaji kita kan bukan kaji bahasa enggak. Tapi pemahamannya begitu. Bahwa mereka yang sudah dibinasakan betul-betul tidak akan bisa kembali lagi. Walaupun mereka minta kembali untuk beramal saleh, tidak bisa. Ketemu dalam surat Mu'minun itu, meminta-minta untuk balik ke dunia. Alasannya untuk bermasalah. Kalla, tidak bisa. Itu jawabannya. Karena masa beriman sudah habis, masa tobat sudah habis. Kan tiga masa tidak boleh. Ketika angok tiba di kakaro, namanya yujarjir, jigargir, gargara. Gargara itu korok-korok, galak-galak, bisa. Ketika azab tiba, datang, hancur negeri itu, tidak bisa tobat. Fir'aun pun tobat, diterima tobat. Dalam surat Yunus kan Fir'aun tobat. Kamu beriman ke Tuhannya Bani Israel. Kini kamu Muslim, ngaku Muslim. Muslim Fir'aun, iyalah, siang ngecen inyo. Tapi pengakuan itu ketika angoknya hanyalah dalam siksa di lautan. Surat Yunus. Surat Yunus. Kalau memang ingin mencari, baca lihat. Silakan cari. Yunus surat ke-10. Surat ke-10, kau bagi siapa yang ingin mencari. Ayat 90. Halaman 219. Yunus surat ke-10. Halaman 219 ayat 90. Baca. Wajawazna bi Bani Israil bahra. Nafsu. Dan jawazna, kami selamatkan dengan melewatkan Bani Israel ke seberang lautan. Fatba'ahum, maka lalu atba'a, mengikuti mereka Fir'aun. Fir'aun mengikuti mereka dan junud, tentaranya, baghyaw wa adwa. Kan junud ko na masalah no. Orang mau kuat, mau bagak kan dia ada junud. Kabarnya Israel kini ko junudnya mengeringkang. Kabarnya. Aku nonton lo. Ndak mau junudnya pergi perang, lari, cakui, kedir. Kalau tiba di namanya ru'ba namanya. Ada musuh yang kaum muslimin lah gacanya. Namanya ru'ba, ru'ab. Dia tahu gaca. Ada. Gaca kok di pipi Sarawak gaca namanya. Itu nang gaca. Salah satu anugerah Allah dah kepada kaum muslimin yang benar-benar beriman, fi sabilillah berperang. Musuh cakap sebenarnya gaca. Gaca. Di zaman Nabi Muhammad berlaku gaca. Di kabarnya kini kan begitu. Tentara-tentara Israel itu lari. Tidak mau diperintah oleh komandannya. Ya pemimpin, ya komandannya lari. Ya hendaknya kan menentolnya.
Tapi kalau yo tu nenggaca. Junud Fir'aun mentulah. Maka diikuti mereka oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Merasa bagak, merasa hebat, merasa kuat, dia banyak kan? Wa junudu dan para tentaranya. Alai? Baghyan wa adwa. Kano baghyan, ana bagian ingin berbuat sewenang-wenang. Lantaran permusuhan. Ko Bani Israel kini mah. Israel kini. Hatta idza adrakaul gharq. Hingga apabila Fir'aun itu sudah garak itu tenggelam. Sudah hampir tenggelam, berkata dia, amantu. Beriman kan? Berkata dia, amantu, aku beriman. Jadi saya mengecam Fir'aun tidak beriman. Berimannya? Amantu, aku beriman. Aku percaya, aku beriman. Annahu la ilaha, tidak ada yang berhak disembah melainkan alladzi amanat bihi Bani Israel. Yang beriman kepadanya Bani Israel. Berimannya, cuman tidak diterima. Tidak diterima. Wa ana minal dua pengakuannya mah. Beriman cek, Muslim cek. Masalahnya lah terlambat. Andaikan sebelum tiba di lautannya mengaku terimalah. Musa kembali sebalik. Mau beriman terima. Itu. Nah, apalagi kaum yang sudah binasa. Negerinya sudah diporak-perandakan, hancur binasa. Lalu mereka haramun, terhalang, tercegah untuk kembali ke dunia untuk bisa bermasalah. Atau mengaku kami keberiman sudah mulai terlambat, haramun. Karena Fir'aun begitulah Fir'aun. Datang kok. Orang yang sudah ditimpa azab itu intinya. Kaum masyarakat negeri yang sudah ditimpakan azab, tidak mungkin mereka kok diterima iman. Kok balik mana hidup ke dunia, tidak keberiman jodoh. Sebelah tabiatnya mantun. Abi berkolah do. Abi pada Allah paling tahu. Andaikan mereka dikembalikan ke dunia balik, balik la'adu limanuhu an. Mereka akan kembali balik kepada kerajaan yang dilarang siswa. Sebab itulah menjadi tabiat. Bisa datang kau? Silakan. Kan itulah. Bahwa aku ndak Ibu Azizah keceng kayaknya dulu. Oi Fir'aun ya. Aman tu aku lah percaya punya. Kepada Tuhannya Bani Israel ke bentuk kejina. Ya. Awak nyasar lo kok cakap lah Ibu Azizah tapi teh. Kita pulai teh. Oi Fir'aun. Sadarlah. Itu. Ini orang mengaku ke biasa orang jatuh. Orang tak koleng, orang lah jatuh, orang lah diambang. Baru. Sebentar le mengaku orang. Tambah lah. Tahun 2000 apa ke sebentar le. Cuma awak tak sabar lah mencari orang ke. Lain yang sabar. Kalau kami pun tak sabar. Lama nah. Ya, kan itu nak sabar. Ikut kamu pergi kaji wak kau. Balik kaji cakap balik. Haramun ala qaryatin. Itu nan haramun. Dah tertengkuk haram. Tidak terlarang, terhambat, tidak boleh tercegah atas suatu kampung, suatu negeri yang telah kami rasakan bahwa mereka
kembali hidup ke dunia atau kembali beriman. Kata-katola itu artinya menguatkan, betul-betul tidak akan bisa mereka kembali beriman loh. Hingga, aku dibuat gayanya, hingga meskipun lah tiba tanda kiamat, mereka juga tidak akan pernah akan bisa hidup kembali. Andaikan hidup kembali untuk beriman, tidak pernah. Hatta hingga di Futihat. Futihat kok dibuka, berarti ini tertutup kan? Kalau kata dibuka kan sebelumnya tertutup. Dibuka, dibuka dinding di mana kaum Ya'juj wa Ma'juj di situ dulu mereka tidak bisa masuk keluar dari daerahnya. Dinding yang dibangun oleh Zulkarnain. Nah, tunggu loh, kita pahami sakete, tidak panjang-panjang sakete tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dulu kecil-kecil di kami nama Ya'juj wa Ma'juj. Rupanya cari ayat Ya'juj wa Ma'juj, dua golongan, dua bangsa atau dua suku besar, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj kau orang mana? Keturunan Yafis. Yafis kan putra Nabi Nuh. Setelah Nabi Yunus mendarat, selamat dengan 70-an lebih umat dan anak-anaknya mendarat, lalu sampai ajal mati. Nah, tinggallah 3 orang putra Nabi Nuh, Ham, Sam, Yafis. Yafis melahirkan bangsa Turk, bangsa Kuning, arah-arah ke Asia Tengah, arah-arah ke timur, itu namanya Turk. Nah, sejak di Turki. Di Turki sampai ke Rusia, sampai ke Kaukasus, sampai ke Cina, ke Mongolia, ke Tartar. Nah, termasuk bangsa Tan. Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, banyak Tan. Itu mereka terkenal dengan bangsa Turk, keturunan Yafis bin Nuh. Ya'juj wa Ma'juj adalah keturunan itu, bangsa putih, bangsa kuning. Dinyatakan dalam hadis ciri-ciri mereka adalah wajahnya lebar, iradul wujuh, wajahnya agak lebar. Kalau kan tirus, kau melebar wajah. Jangan dibayang lu bantu aneh-aneh, Kan gambaran ke sebagian buku cerita wajahnya itu menakutkan, tidak ada. Ini manusia, mirip orang Mongol. Bangsa Tartar. Itu bangsanya. Jenanya iradul wujuh, sigarul uyun, matanya sipit. Sigarul uyun, mata sipit. Kalau awak kan mata biasa, kecewa biasa. Tapi kalau mereka mandang mata kadang kan. Mangko kecewa matanya sipit, mata kadang. Kalau nya menawak mata kadang. Mata sipit. Tidak mata supi loh, sipit, kecil. Sigarul uyun. Syuhbus sa'af namanya. Syuhbus sa'af, rambutnya tidak hitam, kepirang-pirangan. Lalu mereka wajah-wajah mereka itu adalah wujuhum majjanun mutraqah. Wajah-wajah mereka seperti tameng-tameng yang dilapisi kulit.
Tahu tameng perisai, melebar wajahnya, gak kasar. Itulah bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Orang mana? Dua golongan besar, Ya'juj cek, Ma'juj cek. Itu nanti. Sebenarnya keturunan Yafis kan banyak, tapi yang terkenal dua. Ya'juj dan Ma'juj itulah lama aduh. Sejak zaman Zulkarnain lah aduh. Bahkan sejak Nabi Nuh. Mereka telah berkali-kali menyerbu daerah-daerah. Terakhir barangkali Mongol, bangsa Mongol dan Tartar di abad ke-12 dan ke-13 yang menghancurkan Asia Tengah dan Timur Tengah, menghancurkan Baghdad, negeri 1001 malam. Akhirnya mereka kalah. Terkenal dengan Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan. Itunya. Ada yang menduga itu Ya'juj dan Ma'juj. Itu makanya Ya'juj dan Ma'juj jangan dibayangkan wajahnya wajah apa. Ini manusia biasa. Cuman yang akan keluar di akhir zaman keturunan-keturunan mereka. Nanti di akhir zaman keturunan-keturunan mereka. Yang jumlah mereka sangat banyak. Sampai ada danau habis ditelan. Baru telan sebab mereka minum. Ini menggambarkan banyaknya. Habis air sungai Tiber, danau Tiberia. Tidak minum, semua yang minum biasa. Sebab zaman kan berubah nanti ke primitif lihat. Kita kaji-kaji. Zaman kembali zaman siswa boleh. Sebab alat-alat perang lah, alat-alat senjata-senjata canggih lah musnah. Negeri-negeri lah tandus. Andai kan ia terjadi perang nuklir habis negeri. Aku cak selah ibu dengar kaji Ustaz akhir zaman nak mantap Ustaz. Kamu tak pandai cerita. Itu gambar seketik. Ya'juj dan Ma'juj. Nanti ketika mereka keluarnya dari daerah mereka. Daerah mereka di bukit-bukit. Banyak yang menduga di pegunungan Kaukasus. Arah-arah ke Rusia, Turki, Kuwait. Banyak mereka. Cuma di mana keberadaan mereka tidak tahu. Sebab alungkah mati satu orang daripada Ya'juj Ma'juj itu sebelumnya melahirkan 1000 orang. Jadi andai kau Ya'juj Ma'juj mati ibu, keturunan ada 1000 baru matinya. Jadi cepat berkembang. Bandingannya satu daripada kaum muslimin masuk neraka, 999 mereka yang mengisi. Jadi mereka yang memenuhi neraka. Manusia tu masalahnya kapia, nyengkanya semua nyangku tu masalah. Semua ya wak bentuk, cuma bentuknya bedanya wak matnya agak lebar, matanya agak sipit, rambutnya agak pirang. Jadi jangan digambarkan ini lah. Jangan gambarnya sanga, tak sanga. Karena mereka telah keluar berkali-kali bangsa itu. Tak pandai wak tak boleh menulis Tuhan. Tidak boleh menulis Allah. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasul. Jangan takut-takut. Sebab ada orang menulis Cina, jangan takut-takut. Kau berbeda riwayat. Ada yang ngecek Dajjal dulu baru Ya'juj dan Ma'juj. Bisa jadi. Kan 10 tanda besar itu entah nama yang dulu. Enggak urutan. Cuman Ya'juj Ma'juj kau keluarlah terakhir. Sebab negeri dah habis semua. Kaum muslimin lah manduk semua. Menyelamatkan diri. Gitu. Tetapi tetap hati-hati dalam menerima kisah-kisah, cerita-cerita tentang yang kata jadi di akhir zaman. Sebabnya yang terjadi adik yang terjadi kita harus hati-hati.
mendengarnya. Sebab kan jawab kan peristiwa gaib. Nang gaib itu kan ada nampak gaib yang sifatnya sementara. Nah, apa yang kata terjadi di akhir zaman itu tetap gaib jawab sementara. Maka tetap bersumberkan kepada riwayat yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya sekedar menakut-nakut doang. Kalau kini kok kaji-kaji dengar seketika yang terjadi di Arab Saudi itu akhir zaman sebenarnya. Sekarang Arab Saudi itu mentertuduh kepanjang saya. Membangun Arab Saudi itu tanda akhir zaman. Banjir Arab Saudi akhir zaman. Tumbuh rumput hijau akhir zaman. Kini Arab Saudi lah mencanangkan untuk membangun negara pariwisata akhir zaman. Arab Saudi itu tadi mengembangkannya. Padahal tanda akhir zaman itu di seluruh dunia. Di Indonesia banyak tanda akhir zaman. Mengapa Arab Saudi? Jadi dia awak tidak dalam ilmunya. Ambo sendiri tidak pandai, tidak orator, tidak orasi, tidak pandai lo menarang sepanjang-panjangnya. Walaupun bahan-bahannya ada di kepala lagi, cuma tidak pandai menerangnya. Intinya begitu, bahwa mereka tidak akan kembali hidup ke dunia untuk beriman, atau tidak beriman sama sekali. Negara ini lah punah cukup sampai nanti lah keluarnya Yajuj wa Majuj. Mereka nan negeri lah punah tu tidak hidup balik ke beriman. Tertangkap tak intinya? Ini ceritanya tidak Yajuj wa Majujnya kah? Ceritanya negeri yang sudah Allah punahkan itu, yang sudah dihancurkan itu, tidak akan kembali beriman, dan mereka tidak akan diperkenankan untuk hidup balik lalu mereka beramal. Walaupun sampai keluar Yajuj Majuj. Di intinya bukan Yajuj Majujnya. Walaupun keluar, walaupun sampai akhir zaman. Tanda akhir zaman itu bila keluar Yajuj Majuj, mereka tidak akan kembali. Tertangkap? Nanti kalau panjang semua minggu besok kita jalanlah Yajuj Majuj. Buat keringkasannya dulu. Keringkasan berdasarkan hadis-hadis sahih. Anan Yajuj wa Majuj, di mana lokasinya bantuan. Kalau ingin berkenalan nanti mau sampaikan. Mau sampaikan salam ke Yajuj Majuj. Jangan tebak-tebak. Jangan takut-takut. Because terjebak kita mengada. Dan capek lo tuduh bangsa anu. Wak kadik kebancian ke bangsa tertentu ko. Apa kecil sini bangsa Yajuj wa Majuj. Sekian. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Cuma pacik dan cik jakoh perbanyak masalah. Tapi lakukanlah dengan iman. Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.